Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita saat ini. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak lain tidak bukan karena nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, yakni nikmatul iman wa nikmatul Islam yang masih ada dalam hati kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat itulah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah senantiasa menjaga keimanan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keislaman kita, agar kita selalu senantiasa berada di shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang senantiasa Allah berikan nikmat, yakni orang yang telah dahulu, orang yang terdahulu yang Allah berikan nikmatnya, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Bukan jalan mereka yang Allah laknat, bukan jalan mereka yang Allah murkai, yang Allah tidak ridhai. Yakni siapa? Orang-orang yang membangkang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak pernah mensyukur nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selagi iman Islam itu masih Allah tancapkan dalam hati kita, ayo senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat itu. Karena kenapa? Setiap kali kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmatul iman itu, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu tidak cuma hanya berhenti di kalimat alhamdulillahirabbil alamin jamaah. Akan tetapi mensyukuri nikmat Allah itu dibuktikan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin meningkat ibadah seorang, semakin dekat ibadah seorang kepada Allah, dan semakin takut orang itu, hamba tersebut, kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ Allah berikan atau tambahkan nikmatnya. Karena tambahnya nikmat itu adalah disebut dalam kitab itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Semakin hari semakin bertambah kebaikan, semakin hari semakin bertambah amalia-amalia kesolehan kita. Maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya memberikan sebuah kenikmatan kepada kita. Maka pelihara dan pupuklah keimanan ini dengan cara apa? Mensyukuri nikmat-nikmat Allah, yakni mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga tidak berhenti di situ, akan tetapi kita
realisasikan dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya, menjauhi segala bentuk yang dilarangnya, menjalankan sunnah-sunnah nabinya, menjauhi segala bentuk yang dilarang oleh nabinya. Kedua kalinya jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat berserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, para sahabat dan keluarganya, kita bisa merasakan nikmatnya iman. Kita bisa saat ini merasakan nikmatnya Islam. Kita saat ini bisa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merayakan atau melaksanakan ibadah. Maka tentu patut kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad SAW, senantiasa lidah ini kita basahi dengan selawat kepadanya, selawat kepada keluarganya, selawat kepada para sahabat-sahabatnya, dan selawat kepada orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini ada batas dan ukuran tertentu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Setiap anak Adam yang Allah lahirkan daripada rahim ibundanya, maka Allah catat 3 hal, yakni yang pertama adalah jodoh, yang kedua adalah rezeki, yang ketiga adalah kematian atau maut. Nah, maka 3 hal ini sebenarnya sudah dicatat sudah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap anak Adam yang dilahirkan daripada rahim ibundanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah sudah jamin itu. Setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini Allah jamin tentang rezekinya. Maka kita jangan khawatir terkait dengan rezeki tersebut. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, karena Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan pernah mencabut nyawa seorang sebelum rezekinya Allah penuhi. Jodoh, Allah sudah tentukan kita dengan siapa kita berjodoh, dengan siapa hati kita ini bertahu. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati yang namanya maut memang Allah sudah tentukan. Kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk senantiasa menabung untuk persiapan kehidupan kita di akhirat. Dunia ini tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak kita nanti di akhir kiamat kita akan menuai semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa dunia ini dijadikan sebagai tempat Allah Subhanahu wa taala menguji para hambanya. Siapa hamba-hamba Allah yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Nah, maka batasan-batasan ini jamaah yang Allah rahasiakan terkait dengan usia kita, maka tentu waktu yang Allah berikan di muka bumi ini yang sebentar saja. Saya yakin kita semuanya pada kesempatan kali ini tidak merasa bahwa kita sudah masuk di usia kepala 3, sudah masuk di usia kepala 4, sudah masuk di usia kepala 5, sudah masuk di usia kepala 6. Tidak terasa hal itu terjadi pada kita. Tetapi apakah ada sebuah renungan atau evaluasi kepada kita? Maksimalkah ibadah kita kepada Allah yang sudah usia kita sudah di angka kepala 6, di angka kepala 5 dan seterusnya? Kita harus mengevaluasi juga seberapa banyak ibadah kita kepada Allah dan seberapa banyak maksiat kita kepada Allah. Nah, pada kesempatan kali ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan nanti dibuka surah Al-Asr, yakni juz 30 ini. Insyaallah kita semuanya sudah hafal dengan surat ini, karena surat ini cukup familiar untuk kita.
Nah, maka pada kesempatan kali ini sebelum saya mengkaji daripada ayat ini, daripada surat ini, terlebih dahulu saya membacakan kepada para jamaah, nanti diikuti oleh jamaah di tempatnya masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk memperbaiki bacaan kita sebelum kita mengkaji daripada konten atau isi daripada surah Al-Asr ini. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memperhatikan kaidah-kaidah. Kita harus memperhatikan daripada bacaan itu bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena kenapa? Amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika amalan tersebut dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mengkaji daripada makna ayat setiap ayat daripada surat Al-Asr ini, kita mencoba untuk mengawali perjumpaan pertemuan kita ini dengan tahsirul Quran, yakni surah Al-Asr dilanjutkan dengan surah Al-Humazah insyaallah. Baik, saya awali dengan bacaan ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi ta'awudznya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan pada huruf-huruf yang berharakat fathah panjang, yakni matabi'i. Contoh Bismillah, lanya satu ayunan. Ra-nya jangan sampai tapi tidak boleh mencucu karena huruf ra makharijnya atau tempat keluarnya berada di lidah, bukan di bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya dibaca dua ayunan. Dan perlu kita perhatikan antara ha dengan ha. Kadang-kadang kita ketukar. Bacaan ha dibaca ha. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini keliru, fatal. Ya, maka fasad maknanya atau rusak makna daripada ini, maka kita tidak boleh membaca seperti itu. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat pertama surah Al-Asr, wal asr. Nah, karena ada huruf ra di sini, sementara ra-nya status atau kedudukan daripada ra-nya ini adalah tafkhim, maka dibaca tebal huruf ra-nya. Saya ulangi. Wal asr. Ra-nya dibaca, tidak boleh wal asr. Nah, kalau kita menghilangkan pada huruf ra, maka sama kita menghilangkan bagian daripada huruf yang ada dalam surat Al-Asr tersebut. Jadi apa itu? Huruf ra. Maka ra-nya harus dijelaskan. Wal asr. Ya, wal asr. Seperti itu. Lanjut. Innal insana lafi khusr. Saya ulangi, nun tasydid dibaca dengung yang lama. Nah, ketika tangan saya menggenggam jamaah, maka berarti bacaan itu adalah bacaan yang didengungkan. Innal insanya dibaca satu ayunan. Ya, innal insana lafi khusr. Ra-nya pun juga dibaca jelas atau dibaca idhar. Ya, lafi khusr. Lafi khusr. Tidak boleh dibaca lafi khusr. Nah, kalau kita baca begitu, maka sama halnya kita menghilangkan satu huruf di dalam Al-Quran, yakni huruf ra, gitu ya. Saya ulangi. Innal insana lafi khusr. Seperti itu ayat ketiga. Nah, ayat ketiga ini jamaah panjang. Kalau kita kuat, itu lebih baik disempurnakan sampai ke ra'sul ayah.
Apa itu rasul ayat? Yaitu adalah akhir ayat. Contoh, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu lebih bagus. Asalkan nafas kita kuat. Kalau nafas kita tidak kuat karena ayat ini panjang, maka boleh kita memotong. Atau disebut dengan istilah tajwidnya waqaf ikhtiyari. Artinya tempat berhenti yang kita memperhatikan atau mempertimbangkan kebaikan dari sisi makna. Nah, dari mana kita berhentinya? Di mana kita berhentinya? Nah, kita perhatikan. Boleh kita berhenti di wa tawassaw bil haqq, atau boleh kita berhenti di wa amilus solihat. Yang tidak boleh berhentinya adalah contoh, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Itu nggak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena maknanya rancu. Seperti itu ya. Nah, maka jamaah untuk ayat ketiga ini silakan panjenengan berhenti di illalladzina amanu wa amilus solihat. Boleh berhenti di situ. Atau berhenti illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Boleh berhenti di situ. Nanti tinggal panjenengan pilih sampai mana batas kekuatan daripada nafas kita. Nah, kalau kita kuat sampai bisabr, itu lebih bagus. Kalau kita kuatnya wa tawassaw bil haqq, itu juga bagus. Wa amilus shalihat, itu lebih bagus. Itu juga bagus gitu ya. Nah, baik. Saya praktekkan dulu. Waqaf di amilus shalihat dan ibtidanya dari mana? Saya praktekkan terlebih dahulu. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kita untuk waqaf yang pertama berhenti di wa amilus solihat. Ibtidanya, apa ibtida? Yakni memulai potongan daripada kita mewakafkan dari ayat-ayat yang ketiga tersebut. Dari wa amilu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ra-nya pun juga jelas, sabr ya, tidak boleh sob atau sob. Itu nggak boleh karena ada huruf ra. Baik, yang kedua, waqaf yang kedua, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Ya, itu waqaf yang kedua. Nah, mulainya dari mana? Dari wa amilu boleh, wa tawa boleh, cuman lebih bagus mulainya atau ibtidanya dari wa amilu. Baik, saya praktekkan dulu. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Seperti itu. Ingat, ra-nya di ayat yang terakhir pun juga harus dibaca sabr, ya, tidak boleh sob, apalagi sob. Itu nggak boleh ya. Baik. Yang ketiga, waqaf yang ketiga, yakni waqaf di rasul ayat. Ya, disempurnakan ayatnya maksudnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk kita membaca Al-Qur'an nafas kita kuat, yakni di akhir ayat itu kita ambil nafas. Contoh, innal insana lafi khusr. Ambil nafas. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, insyaallah kuat. Akan tetapi kalau kita tidak mengambil nafas,
daripada akhir ayat tersebut, maka nafas kita tidak bakalan kuat. Contoh, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nanti pasti akan berakhir seperti itu bacaan kita. Kenapa? Karena kita tidak mengambil stand, tidak mengambil ancang-ancang untuk kita membaca ayat selanjutnya. Maka itu salah satu tipnya. Baik jamaah, mungkin itu sekedar tahsin. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sampaikan terkait dengan surah Al-Asr tersebut, bahwasanya surah Al-Asr ini surat yang jumlah ayatnya ada 3, dan ayat ini termasuk dari Makkiyah. Nah, Makkiyah itu apa maksudnya? Yakni surat yang diturunkan di kota Mekah, atau surat yang diturunkan di saat Nabi berada di kota Mekah. Maka nama suratnya disebut Makkiyah. Surat itu ada 2 jenisnya. Ada jenis yang pertama adalah jenis Makkiyah, yang kedua jenis Madaniyah. Nah, Madaniyah itu artinya surat itu atau ayat itu turun di saat Nabi hijrah ke kota Madinah. Begitu ya. Nah, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini termasuk daripada ayat surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Alam Nashrah atau disebut dengan Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Nah, surah Al-Asr ini diturunkan setelah surat Al-Insyirah. Sekali lagi, surah Al-Asr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yakni setelah surah Al-Insyirah. Baik jamaah. Nah, kenapa surat ini dinamai Al-Asr atau disebut dengan waktu? Ya, karena surat ini diambil dari perkataan Al-Asr yang terdapat pada ayat pertama di surah Al-Asr, yakni demi waktu. Nah, makanya saya katakan jamaah di awal bahwasannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi ini tidak pernah lepas dengan waktu. Melangkah ke depan, melangkah ke belakang, ke kiri, ke kanan, tidak pernah lepas yang namanya waktu. Waktu oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita akan kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan waktu atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, bahwasannya dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat untuk menguji hamba-hambanya agar hambanya itu menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ayyukum ahsanu amala, artinya dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan tempat ujian oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi lebih baik amalan-amalan kita. Begitu ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi daripada surah Al-Asr ini, bahwasannya setiap manusia itu berada dalam kerugian. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang tidak memperhatikan terhadap waktunya, yang tidak memanfaatkan waktunya itu yang Allah berikan kepadanya semaksimal mungkin di muka bumi ini, waktu 40 tahun, waktu 60 tahun, waktu 70 tahun, dan seterusnya. Jika waktu yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini kita tidak manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin, maka sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian. Setiap manusia itu berada dalam sebuah malapetaka jika manusia tersebut, hamba tersebut, makhluk tersebut tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Nah, maka selanjutnya ayat yang ketiga, setiap manusia itu mengalami kerugian, setiap manusia itu berada dalam kerugian
Tetapi ayat ketiga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang yang beriman? Orang yang beriman itu percaya kepada Allah, percaya kepada nabinya, percaya kepada kitabnya, melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala 5 waktu, menjalankan sunnah-sunnah nabinya. Itu adalah orang yang beriman. Illal ladzina amanu, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Apa yang gaib? Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada nabinya, kita percaya kepada kitabnya, kita percaya kepada surga dan neraka, kita percaya kepada takdir. Wa amilus shalihat, dan kita harus melaksanakan amalan-amalan yang baik kalau kita merasa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, setiap manusia itu akan mengalami kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak cuma hanya cukup percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditanya, kamu percaya nggak sama Tuhan? Percaya kalau Allah itu Al-Qadir. Tapi ingat, di dalam tauhid itu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah insya Allah semuanya orang itu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta daripada langit semesta ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah tauhid yang disebut dengan uluhiyahnya. Tidak semuanya umat Islam itu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis diriwayatkan oleh ahli hikam tersebut bahwasanya man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan salat itu dengan cara sengaja, maka pada saat itu dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia kufur? Karena bagian daripada orang yang beriman itu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga disebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Wa yuqimunas shalah, dia mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan dia menunaikan zakat. Nah, itu ciri-ciri orang yang beriman, atau indikasi atau indikator-indikator orang yang beriman. Selanjutnya, wa amilus shalihat adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan atau amaliyah-amaliyah yang salih. Nah, amaliyah-amaliyah yang salih itu seperti apa, Ustaz? Banyak. Kita membantu tetangga itu juga bagian daripada amal salih kita. Kita menolong saudara, kita menolong teman, dan lain sebagainya. Itu adalah amalan baik. Mengambil sesuatu yang berbahaya di jalan, itu juga bagian dari amal salih. Maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mengambil imatatul a'da 'anit tariqah lakas sadaqah. Jadi orang yang mengambil sesuatu yang berbahaya di jalan itu lakas sadaqah, baginya ada sedekah. Senyum kepada teman itu adalah amal saleh dari amal saleh yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, golongan yang kedua adalah orang yang senantiasa melaksanakan amal soleh, ya, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada contohnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah orang yang tidak merugi hidup di dunia ini. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, orang yang senantiasa menyampaikan sebuah kebenaran, orang yang senantiasa saling menasehati antara satu dengan yang lainnya, orang yang senantiasa selalu memberikan motivasi kepada saudaranya, dan orang yang senantiasa untuk memberikan nasihat kepada saudara dan temannya, ya. Akan tetapi sebaliknya, jemaah,
Kalau kita memberikan nasihat kepada saudara kita, teman kita, dianggap kita ini sok suci lah, sok ini sebagainya. Padahal kita ini memberikan nasihat kepada saudara kita adalah bentuk atau bukti rasa cinta dan kasih sayang kepadanya. Supaya apa? Saudara kita tersebut tidak terjerumus kepada kemaksiatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu jamaah ya. Yang terakhir adalah watawassaw bis sabr, yakni orang yang senantiasa sabar. Sabar dalam memberikan nasihat, sabar ditolak dalam nasihat, sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar dalam menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita melalui lisannya Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa wal asr, demi waktu, jika waktu itu tidak dimanfaatkan dengan baik, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya, kata Allah, di sini ada nun taukid, sesungguhnya. Kalau ada kalimat sesungguhnya jamaah itu pasti. Ya, pasti. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini mengabaikan al-asr, mengabaikan waktu tersebut, lafi khusrin, maka dia berada dalam satu kerugian yang luar biasa. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, melakukan amal-amal yang baik, melakukan amal-amal yang salih, wa tawassaw bil haqq, saling tegur sapa, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan kepada saudaranya, kepada temannya, kepada handai tolan dan sebagainya. Wa tawassaw bis sabr, ya, wa tawassaw bis sabr artinya kita tetap berada dalam bingkai kesabaran. Sabar dalam menjalankan syariat Allah, sabar dalam menjauhi segala bentuk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan maka insya Allah orang itu adalah orang-orang yang tidak akan merugi yang di dalam kehidupan dunia ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Asr ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup pada pertemuan perdana kita ini, bahwasanya surat ini menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan masanya dengan sebaik-baiknya termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sekali lagi jamaah, maka kita manfaatkan waktu yang Allah berikan, karena setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam yang Allah berikan tidak akan pernah luput dari pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanfaatkan untuk apa waktu sedetik itu? Dimanfaatkan untuk apa waktu semenit yang Allah berikan kepada kita? Dimanfaatkan untuk apa waktu 1 jam itu yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita hanya leha-leha dengan waktu yang Allah berikan? Ataukah kita menambah ketaatan kita kepada Allah terkait dengan waktu yang Allah berikan kepada kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang tidak merugi dalam kehidupan dunia ini, menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan amalan-amalan yang baik, dengan amalan-amalan yang salih, dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencontoh, menteladani Nabi kita, uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah ditakdirkan menjadi ahlul Quran, ahlul jannah wa ahlul ibadah.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada benarnya, wallahi itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kelirunya, itu semata-mata datangnya dari saya pribadi. Sekali lagi, yang dhaif ini, yang lemah ini, mohon maaf jika ada penyampaian, ada keterangan yang keliru. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.